Salam sehat dan bahagia Bapak Ibu. Perkenalkan, saya adalah Salomina Unukoli. Saya merupakan calon guru penggerak dari SMP Advent Abepura. Perkenalkan saya untuk merefleksikan dasar pendidikan nasional dari Ki Hajar Dewantara. Pengajar merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran itu tidak lain adalah pendidikan dengan cara memberi ilmu atau berfaedah buat hidup anak-anak, baik lahir maupun batin. Tugas dari seorang guru adalah untuk menuntun, membimbing agar para siswa dapat bertumbuh dan berkembang sesuai dengan kodrat mereka masing-masing. Pendidikan itu hanya merupakan tuntunan di dalam hidup tumbuh kembangnya anak-anak. Seperti contoh petani yang menanam benih. Guru diumpamakan seperti seorang petani yang menanam benih. Petani menyiapkan ladang pakan yang baik dan treatment yang baik sehingga benih itu dapat tumbuh dengan baik pula. Tetapi pada dasarnya petani tidak bisa merubah benih padi menjadi benih jagung, walaupun sudah dengan treatment yang begitu sempurna. Begitu pula dengan tugas seorang guru. Seorang guru hanya dapat menuntun seorang siswa itu agar mereka dapat bertumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Dalam proses pertumbuhan, tumbuh dan kembang siswa tidak terlepas dari kodrat alam dan keadaan sekitar mereka. Keduanya saling bersinergi atau terdapat adanya konvergensi. Contohnya, tanaman yang bisa saja tanaman itu dia berbibit unggul, tetapi bila tidak ditanam di lahan yang baik, tidak dipelihara dengan baik, dan tidak diawasi dengan baik, maka hasil yang akan dikeluarkan oleh bibit tersebut pun kurang memuaskan. Namun, lain halnya bila bibit tanaman itu kurang baik, tetapi bila ditreatment dengan baik dan ditanam di lahan yang terbaik, maka hasilnya pun akan memuaskan. Di dalam pendidikan ada teori yang bernama konvergensi. Teori ini mengajarkan bahwa anak yang dilahirkan itu diumpamakan sehelai kertas yang sudah diisi penuh, tetapi semua tulisan-tulisannya masih suram. Lebih lanjut, menurut aliran ini, pendidikan itu berkewajiban dan berkuasa untuk menebalkan segala tulisan yang suram dan yang berisi baik, agar kelak nampak pada budi pekerti yang baik. Segala tulisan yang mengandung arti jahat hendaknya dibiarkan agar jangan sampai menjadi tebal, bahkan makin suram. Menurut teori ini, watak manusia itu terbagi menjadi dua bagian. Pertama dinamakan bagian intelligible, yakni bagian yang berhubungan dengan kecerdasan, angan-angan atau pikiran, serta dapat berubah menurut pengaruh pendidikan atau keadaan. Yang kedua dinamakan bagian yang biologis, yakni bagian yang berhubungan dengan dasar hidup manusia dan yang dikatakan tidak dapat berubah selama hidup. Intelligible dapat berubah karena pengaruh, misalnya kelemahan pikiran, kebodohan, kurang baiknya pemandangan, kurang cepatnya berpikir, dan sebagainya. Dengan kata lain, keadaan pikiran serta kecakapan untuk menimbang-nimbang kuat lemahnya kemauan. Bagian yang disebut biologis
Yang tidak dapat berubah ialah bagian-bagian jiwa mengenai perasaan yang berjenis-jenis di dalam jiwa manusia. Misalnya rasa takut, rasa malu, rasa kecewa, rasa iri hati, dan lain-lain. Memang benar bahwa kecerdasan intelligible itu hanya dapat menutupi tabiat-tabiat perasaan yang tidak baik. Akan tetapi harus diingat bahwa dengan menguasai diri secara tetap dan kuat, ia akan dapat melenyapkan atau mengalahkan tabiat-tabiat biologis yang tidak baik itu. Jadi, kalau kecerdasan budi yang dimiliki orang tersebut sungguh baik, yaitu dapat mengadakan budi pekerti yang baik dan kokoh, sehingga dapat mewujudkan kepribadian dan karakter yang baik pula. Perlu diketahui bahwa cara-cara mendidik beragam, akan tetapi pada dasarnya cara tersebut dapat dibagi menjadi 6 bagian, yaitu memberi contoh, pembiasaan, pengajaran, perintah, tindakan, dan pengalaman lahir dan batin. Seringkali pendidik menggunakan salah satu cara saja dan pada umumnya disesuaikan dengan keadaan-keadaan tertentu. Misalnya disesuaikan dengan umur anak-anak didik. Bila kita kaitkan dengan moto pendidikan Ki Hajar Dewantara, hal ini sungguh sejalan. Karena kita sebagai seorang guru harus memberi contoh pada siswa, menginspirasi mereka, serta mendorong mereka agar mereka dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang seutuhnya. Dan semoga materi ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan semoga Tuhan memberkati kita semua. Salam sehat.